Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silvia Tazkiyah Sofwa, atau kalian bisa panggil saya dengan Ibu Silvia. Nah, pada kesempatan kali ini dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat penting, yaitu mengenai perubahan iklim. Nah, sebelum masuk ke pematerian, coba deh kita berpikir sejenak. Akhir-akhir ini cuaca di sekitar kita tidak menentukan. Kadang pagi bisa panas banget, atau siang hujan deras, terus sore tiba-tiba adanya angin kencang. Nah, pernah juga musim hujan datang terlambat gitu. Yang biasanya bulan ini harusnya udah musim hujan, tetapi kadang belum musim hujan. Nah, sepertinya itu bukan hal biasa deh. Tapi itu adalah tanda-tanda bahwa sistem iklim di bumi ini sedang mengalami perubahan. Dan perubahan ini berdampak langsung bagi kehidupan kita sebagai manusia. Misalnya dari pertaniannya, dari perikanannya, lalu dari kesehatan manusianya. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami dengan baik apa itu dari perubahan iklim. Lalu bagaimana gejalanya dan juga penyebabnya serta dampaknya bagi kehidupan kita manusia. Selanjutnya kita masuk ke pengertian dari perubahan iklim. Nah, iklim ini adalah kondisi rata-rata cuaca dalam jangka waktu yang relatif lama atau relatif panjang di suatu wilayah. Artinya, iklim ini menggambarkan pola cuaca yang berulang dan juga konsisten selama bertahun-tahun hingga puluhan tahun atau ratusan tahun. Nah, iklim ini mencakup berbagai unsur seperti dari suhu udara, curah hujan, kelembaban, tekanan udara, dan juga pola arah angin. Nah, misalnya Indonesia dikenal dengan iklim tropis karena letaknya di sekitar garis khatulistiwa. Artinya Indonesia ini memiliki dua musim, yaitu musim panas dan juga musim hujan. Yang paling signifikan saat ini disebabkan oleh adanya aktivitas manusia. Sejak revolusi industri pada abad ke-18, manusia ini banyak menggunakan bahan bakar fosil seperti dari batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk menjalankan mesin gitu. Seperti mesin transportasi, serta mesin-mesin dari industri tersebut. Nah, akibatnya jumlah dari gas-gas rumah kaca atau seperti karbon dioksida, CO2, dan juga metana, CH4 di atmosfer ini mungkin meningkat pesat gitu. Nah, gas-gas yang tadi disebutkan ini sangat berperan gitu sebagai selimut yang menahan panas matahari agar tidak kembali ke luar angkasa, sehingga suhu bumi ini secara perlahan meningkat. Nah, inilah yang kita sebut sebagai dengan efek rumah kaca. Sedikit efek rumah kaca ini memang diperlukan agar bumi ini tetap hangat dan bisa tetap dihuni gitu. Tetapi jika berlebihan maka justru akan berbahaya, menyebabkan adanya pemanasan global yang menjadi pemicu utama dari perubahan iklim saat ini. Sekarang kita simak bagaimana gejala dari perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini tidak terjadi secara tiba-tiba gitu, tetapi melalui tanda-tanda yang bisa kita amati. Nah, beberapa gejalanya seperti dari yang pertama, adanya peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi atau disebut sebagai global warming. Nah, suhu rata-rata bumi ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Data dari lembaga IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate and Change menunjukkan bahwa sejak abad ke-20 suhu bumi sudah naik lebih dari 1 derajat Celcius. Kedengarannya kecil kan? Tetapi dampaknya sangat besar. Suhu yang meningkat ini menyebabkan banyak hal, seperti dari es di kutub mencair, permukaan laut naik, dan juga cuaca yang mungkin sekarang semakin tidak stabil gitu. Yang kedua, adanya perubahan pola cuaca ekstrim seperti adanya El Nino dan juga La Nina. Keduanya ini terjadi karena perubahan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan juga timur. Nah, El Nino ini menyebabkan cuaca di Indonesia menjadi lebih kering, yaitu musim kemarau lebih panjang dan potensi kebakaran hutan akan menjadi meningkat.
La Nina ini adalah fenomena ini menyebabkan curah hujan meningkat tajam sehingga mengakibatkan banjir dan juga terjadinya tanah longsor di berbagai wilayah. Selanjutnya adanya perubahan musim. Nah, musim ini yang tidak lagi menentu juga merupakan gejala nyata yang terjadinya adanya perubahan iklim. Kalau dulu musim hujan dan musim kemarau bisa diprediksi, sekarang sering bergeser gitu. Dari musim hujan datang lebih cepat atau lambat, sedangkan musim kemarau bisa menjadi lebih panjang dan juga lebih panas gitu. Nah, perubahan ini berdampak langsung pada sektor pertanian, di mana tanaman yang seharusnya ditanam lebih awal pada musim hujan bisa gagal tumbuh kalau musim hujan ini datang terlambat. Selain itu, curah hujan tinggi juga bisa menyebabkan banjir dan juga longsor. Sebaliknya, kemarau panjang juga menyebabkan kekeringan dan juga kebakaran hutan. Lalu adanya pencairan es dan kenaikan permukaan air laut. Nah, akibat suhu bumi meningkat, maka es di kutub utara dan juga selatan dan juga di pegunungan tinggi mulai mencair gitu. Dari volume air laut bertambah sehingga permukaan laut perlahan menaik. Nah, kalau ini terus terjadi di daerah-daerah pesisir, maka yang terjadi di sekitarnya akan tenggelam. Beberapa kota besar di dunia termasuk Jakarta sudah mulai merasakan dampaknya gitu dari banjir rob ini. Nah, karena kan di Jakarta sering terjadi banjir, maka tanah ini mengalami penurunan dan intruksi air laut ini mulai masuk ke sumber air tawar. Tadi kan kita sudah membahas mengenai gejala dari perubahan iklim. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab dari perubahan iklim. Nah, ada beberapa faktor yang saling berkaitan dan kebanyakan berasal dari aktivitas manusia. Yang pertama yaitu meningkatnya jumlah penduduk. Nah, semakin banyak penduduk maka semakin tinggi juga kebutuhan dari energi, lahan, dan juga pangan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, manusia itu terus menebang hutan, memperluas lahan pertanian, dan meningkatkan produksi industri. Yang akibatnya emisi karbon meningkat dan juga keseimbangan alam ini terganggu. Selanjutnya ada eksploitasi alam. Nah, eksploitasi alam ini adanya penebangan hutan besar-besaran, pertambangan terbuka, serta peternakan yang berlebihan membuat alam kehilangan daya pulihnya. Hutan yang seharusnya berfungsi sebagai paru-paru dunia kini berkurang drastis gitu. Ketika pohon-pohon ditebang, kemampuan bumi untuk menyerap karbon dioksida juga akan semakin berkurang sehingga gas rumah kaca semakin menumpuk di atmosfer. Lalu ada industrialisasi tanpa pengawasan. Nah, sejak revolusi industri, jumlah pabrik dan juga industri ini meningkat tajam. Banyak dari mereka menggunakan bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi dan gas buangan yang mencemari udara, air, dan juga tanah. Nah, selain itu, limbah industri ini seringkali tidak diolah dengan baik, sehingga hasilnya akan memperburuk pencemaran lingkungan. Dari gas-gas buangan seperti CO2, metana, nitrogen, oksida, inilah yang mempercepat terjadinya efek rumah kaca tersebut. Selanjutnya ada penggunaan plastik dan juga limbah. Penggunaan plastik sekali pakai ini juga menjadi penyumbang terbesar gitu dari masalah lingkungan. Plastik ini kan sulit terurai. Jika dibakar justru akan menghasilkan karbon dioksida serta zat-zat beracun lainnya. Nah, sampah yang menumpuk di TPA pun menghasilkan gas metana yang juga merupakan gas rumah kaca yang kuat. Jadi, sampah plastik ini bukan hanya sebagai masalah kebersihan, tetapi juga berdampak langsung pada iklim global yang ada di muka bumi ini. Kita sudah membahas mengenai gejala, penyebab, selanjutnya adanya dampak dari perubahan iklim. Nah, dampak perubahan iklim ini bisa dirasakan dari berbagai bidang. Contohnya mulai dari lingkungan, kesehatan, dan juga ekonomi. Suhu yang semakin panas menyebabkan resiko penyakit meningkat, bisa menyebabkan dehidrasi, kelelahan, bahkan kematian pada orang tua dan juga anak-anak. Artinya, penyakit ini bisa menyebar dengan luas karena dampak dari perubahan iklim tersebut. Dampak terhadap kualitas air. Nah, kekeringan panjang menyebabkan sumber air bersih ini menurun. Sementara itu, curah hujan ekstrim dan banjir membuat air tanah ini tercemar oleh limbah dan juga bakteri. Dampak terhadap ekosistem. Nah, hewan dan tumbuhan yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan suhu ataupun cuaca itu bisa saja punah gitu. Misalnya dari terumbu karang di laut yang memutih karena suhu air meningkat, hingga rantai makanan di laut itu terganggu gitu.
Nah, ketika di darat, perubahan iklim ini mengubah habitat hewan liar, membuat mereka berpindah, lalu mereka bisa punah gitu. Nah, itu semua merupakan penjelasan mengenai perubahan iklim yang ada di muka bumi ini. Nah, jadi anak-anak, dari semua yang kita pelajari hari ini, kita bisa simpulkan bahwa perubahan iklim ini adalah persoalan besar yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan di bumi ini. Penyebab utamanya berasal dari aktivitas manusia, dan dampaknya bisa kita rasakan mulai dari sekarang. Nah, sebagai generasi muda, kita bisa mulai berkontribusi dengan hal-hal sederhana, yaitu dengan hemat energi, pengurangan plastik, tanam pohon, dan cintai lingkungan sekitar. Ingat, bumi ini bukan warisan dari nenek moyang kita, tetapi titipan untuk generasi berikutnya. Nah, itu dia video pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, jika ada yang mau dibahas lagi, bisa kalian tulis di kolom komentar dan juga kita akan bahas di next episode. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.